Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali. Mari kita belajar bersama lagi dengan kami. Untuk video kali ini, mari kita belajar bersama tentang perbandingan. Perbandingan ya, materi kelas 5 SDMI. Perbandingan, namun sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak tertinggal dengan video kami berikutnya. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Ini perbandingan. Ada dua nilai atau lebih, kemudian dari suatu besaran yang sejenis. Perbandingan juga bisa dinyatakan dalam pecahan. Yang perlu kita ketahui lebih jauh adalah bahwa perbandingan itu adalah bentuk pecahan yang paling sederhana. Kalau kita nyatakan dengan pecahan, maka kita harus menyederhanakan sampai yang paling sederhana. Contohnya seperti ini, cara menulisnya. Seumpama Kiara mempunyai 4 ayam jantan dan 12 ayam betina. Perbandingan ayam jantan dan ayam betina Kiara adalah, yang pertama disebut ayam jantan, yang ini 4, yang kedua yang disebut adalah ayam betina 12. Di sini kan berarti itu ayam jantannya itu didahulukan ya, karena di sini juga ini perbandingan antara ayam jantan dan ayam betina, maka ayam jantannya didahulukan. Ayam jantan per ayam betina, 4 ayam jantan per 12 ayam betina. Ini kalau model pecahannya. Jadi kalau kita tulis angkanya aja berarti 4 per 12. 4 per 12 ini kan bisa kita sederhanakan. Ingat, perbandingan merupakan bentuk pecahan yang paling sederhana. Ini harus kita sederhanakan ke yang paling sederhana. 4 dibagi 4 1, 4 dibagi 12 ini 3. Nah, berarti seper 3. Ini bisa kita tulis dengan 1 banding 3. Ini bukan dibaca bagi tapi banding. 1 banding 3, 1 banding 3, atau dibacanya 1 banding 3 atau 1 berbanding 3. Ini cara menulisnya, bisa seperti ini, bisa seperti ini, dan cara bacanya seperti ini. Tuh cara menulisnya. Oke, kita lanjut. Untuk perbandingan tersendiri itu ada dua, yaitu yang perbandingan senilai dan ada yang kedua perbandingan berbalik nilai. Yang perbandingan senilai itu adalah suatu perbandingan yang jika suatu nilai ditambah maka bertambah pula perbandingannya. Kalau ditambah maka bandingannya juga ditambah. Kalau nilainya tambah maka perbandingannya tambah. Contoh, sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Berapa kilometer jarak yang ditempuh jika bensin yang tersedia 7 liter? Kalau 3 liter ini bisa menempuh 60 km. Berarti kalau 7 liter mesti lebih dari 60 km. Mesti lebih dari 60 km. Kalau ininya liternya ditambah, maka kilometernya mesti bertambah. Ya, yang demikian inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Beda kalau ketika ditambah nilainya, maka di sini malah kurang. Itu yang disebut perbandingan berbalik nilai. Untuk kali ini di video ini maka akan kami bahas hanya yang perbandingan senilai aja. Yang perbandingan berbalik nilai akan kami bahas di video selanjutnya, di video tersendiri, di video selanjutnya. Oke, kita lanjut dengan mencari rumusnya ya. Contoh, perbandingan antara usia Ani dan Bobi adalah 3 banding 4.
jika usia Ani 9 tahun, berapa usia Bobby? Ini kita buatkan rumus dulu. Ani yang dibandingkan kan Ani dan Bobby. Ani dan Bobby. Umurnya perbandingannya 3:4. Sedangkan usianya Ani itu 9. 3:4 itu kita simbolkan dengan huruf A kecil dan B kecil. A banding B. Kemudian ini yang umur Ani 9, umur Bobby yang ditanyakan ini kita pakai huruf A besar dan B besar. Ani kita jejer, ini milik Ani ya, ini milik Ani. Ini Bobby, ini miliknya Bobby, ini miliknya Bobby. Ani disebut awal, Ani dan Bobby, berarti 3:4, berarti 3-nya ini miliknya Ani, 4-nya ini miliknya Bobby. Ini jangan sampai terbalik, nggak boleh terbalik. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan A per B ini berarti Bobby ini B ya, karena sudah kita simpulkan dengan A besar dan B besar. A ini berarti milik Ani, B ini adalah Bobby. A kecil ini juga Ani, B kecil ini adalah Bobby. Oke, berarti A per B itu sama dengan A kecil per B kecil. Itu kalau perbandingan senilai. Ini A per B sama dengan A per B, A kecil per B kecil. Tuh, yang ini yang nilainya, ini yang perbandingannya. Tuh, dari sini bisa kita simpulkan, jika kita mencari A, maka kalau kita silang, perkalian silang itu ya, berarti ini A-nya yang di atas itu A. Kalau yang dicari A, maka A-nya di sini di atas, A per B kali B. Ya. Apabila yang dicari B, maka ganti B-nya yang di atas. Ini yang dikali B, maka B-nya yang di atas. B per A kali A. Untuk lebih mudah untuk menghafalkan, apabila dicari A, maka A-nya yang ada di atas, kemudian ini yang dikalikan, ini dikalikan yang diketahui. Ini yang dicari, ini yang diketahui. Ini yang dicari B, maka B kecilnya ada di atas. Yang diketahui A kecilnya ada di bawah. Ini rumus. Ini rumusnya, lebih mudahnya seperti itu. Ini rumusnya ya, gitu. Coba kalau ini kemudian kita masukkan ke rumus itu, gimana cara mengerjakannya? Berarti ini yang dicari apa? B, Bobby kan? B, berarti pakai rumus yang bawah. B sama dengan B per A kali A besar, sama dengan B sama dengan B-nya ini, B-nya ini 4 kan, 4, A-nya ini 3 ini per 3 kali A-nya ini 9 ya. Tuh, kemudian bisa kita coret ya, 3 ini bisa kita bagi 3 dapat 1, ini 9 ini juga kita coret, kita bagi 3 juga mendapat 3. Berarti ini tinggal 1, berarti tinggal 4 kali 3. 4 kali 3, 4 kali 3 itu berapa? 12. Jadi umur Bobby adalah 12 tahun. Demikian. Ini rumusnya. Apabila A yang dicari, maka A-nya ada di atas. Apabila B yang dicari, maka B-nya ada di atas. Ini yang diketahui kedua-duanya, baik Ani maupun Bobby diketahui, ini kita simpulkan dengan huruf AB yang kecil
Kemudian yang salah satu diketahui dan salah satunya ditanyakan, itu kita buatkan simbol dengan huruf besar. Tuh. Contoh lain, ibu memerlukan 4 kg jagung untuk makan 6 ekor itik. Jika ibu mempunyai 12 ekor itik, ibu memerlukan jagung sebanyak tadi. Jika yang keduanya diketahui, maka disimbolkan dengan A. Kemudian yang diketahui satu dan yang satunya ditanyakan, maka itu akan B. Ini apa yang dibandingkan? Jagung dan itik. Kita tulis jagung, itik. Jagung kalau 4 kilo itu itik 6 ekor. Kalau 12 ekor, ya ini kedua-duanya ada diketahui, ini kita simbolkan dengan huruf kecil. Kemudian yang satu diketahui dan satu ditanyakan, ini kita simbolkan dengan huruf AB yang besar. Tuh kan, yang ditanyakan apa? A. Rumusnya tadi gimana? A sama dengan A. Kalau yang ditanya A, maka A nya di atas, A per B kali B. Oke, A sama dengan A per B kali B. Oke, A sama dengan A nya ini berapa? A ini 4 ya, 4 per ini 6 kali 12, bisa dibagi ya, bagi 6 dapat 1, ini 12 dibagi 6 dapat 2, berarti tinggal 4 kali 2, berapa 4 kali 2? 8 ya, berarti kalau 4 kilo untuk 6 ekor itik, maka kalau 12 kilo itu perlu 8 kilo. Jadi jagung yang diperlukan ibu untuk 12 itiknya adalah 8 kilo. Demikian. Kita lanjut. Sekarang apabila yang diketahui adalah jumlah keseluruhan. Rumus perbandingan jika yang diketahui jumlah. Maksudnya kalau tadi rumus yang ini kan apabila yang diketahui hanya salah satu. Kalau ini yang diketahui B, yang ditanyakan A, kemudian yang diketahui B. Yang ini ditanyakan B, yang diketahui A. Sekarang kalau AB dijumlah, diketahui jumlahnya A dan B. Rumusnya gimana? Rumusnya yaitu A sama dengan, ingat kalau yang ditanya A maka yang di atas A. Kalau yang ditanya A besar, maka yang di atas adalah A juga, yang A kecil. Perbandingannya A, berarti ini karena ini yang diketahui jumlah, maka ini juga jumlah A plus B kecil kali A plus B besar. Ya demikian. Itu karena yang ditanya jumlah, maka di sini yang di bawah ini juga jumlah. Kalau ini yang diketahui B, yang di bawah ini juga B. Yang diketahui A, yang di bawah ini juga A. Yang ditanyakan B, yang di atas juga B. Yang ditanyakan A, yang di atas juga A. Yang ditanya, itu ya. Kalau ini yang ditanya B-nya, B juga seperti itu. Yang ditanya B, maka B. Karena yang diketahui AB, maka A plus B, maka yang di bawah ini juga A plus B. Demikian. Ini cara contohnya gimana? Contoh soalnya yang tentang yang diketahui jumlah ini, contohnya seperti ini. Perbandingan kelereng Lina dan Ida 2:3. Jika jumlah kelereng Lina dan Ida 75 butir, berapa jumlah kelereng Lina? Tuh, yang diketahui perbandingannya ini, kemudian jumlah keduanya, jumlah AB, Lina dan Ida. Ini yang dibandingkan adalah kelereng Lina dan Ida. Kita tulis Lina dan Ida. Lina, Ida.
perbandingannya yang kedua yang diketahui ini berarti A besar, A kecil dan B kecilnya ya. Ini 2 banding 3, ini berarti yang A kecil dan B kecil, A banding B. Kemudian jumlah keseluruhannya ini AB, berarti AB seperti ini. Nah, 75 butir ini berarti A plus B. Ini A plus B. Rumusnya yang ditanya apa ini berarti? Yang ditanya lina apa Ida? Berapa jumlah kelereng lina? Lina ini berarti A kan? Lina. Yang pertama kan A, yang kedua B. Berarti yang ini milik lina. Berarti rumusnya ini. A sama dengan A per A plus B kecil kali A plus B besar. Nah, sama dengan A nya ini 2 ya, 2 per 2 plus 3, ini 2 plus 3 kali, ini kan sudah diketahui, AB ini sudah diketahui, ini 75, ini 75 ya. Berarti ini dijumlah dulu, jangan dicoret dulu ya, harus dijumlah dulu. 2 per 5 kali 75. Kemudian kita coret 5 bagi 5 itu 1, 75 dibagi 5 itu 15 ya. Ini kalau bisa kalau ada yang sama-sama dibagi yang sama, kalau enggak yuk kita kalikan langsung ya. Berarti tinggal 2 kali 15, 2 kali 15 itu 30. Jadi kelereng lina adalah 30 butir. Demikian ini contoh yang apabila yang diketahui adalah jumlah, maka rumusnya ini. Kita lanjut dengan apabila yang diketahui itu adalah selisih. Apabila yang diketahui selisih tadi rumusnya apabila yang diketahui salah satu, ini diketahui B, ini diketahui A. Kalau yang diketahui selisih begini, berarti ini adalah dikurang, yang banyak dikurangi yang sedikit. Berarti ingat tadi ya, kalau A nya yang dicari A besar, maka yang di atas A kecil. A juga A, kalau B juga B yang di atas. Nah ini A per ininya nanti A min B. A min B saya tulis A min B, ini bukan berarti A min B saklek ya. Ini karena selisih itu kadang-kadang yang penting yang banyak dikurangi yang sedikit. Kadang-kadang juga B min A, tapi saya tulis satu aja. Yang penting ini yang pengurangan ini adalah yang banyak dikurangi yang sedikit. Ini berarti dikali A min B. Itu juga ya, yang banyak dikurangi yang sedikit itu. Terus kalau B juga seperti itu, B sama dengan kalau B yang ditanya maka B kecil di atas, kemudian A min B kali A min B. Itu aja. Contohnya, perbandingan usia ayah dan paman 5 banding 7. Jika selisih usia beliau berdua 18 tahun, berapa umur paman? Ada paman, ada ayah. Kita tulis ayah banding paman. Berarti ini perbandingannya, miliknya ayah 5, miliknya paman 7. Yang dulu ayah ini ya 5, nggak boleh terbalik ya, ini nggak boleh 7 5, harus milik ayah 5, milik paman 7. Yang dulu juga pakai yang dulu, yang akhir juga pakai yang akhir. 5 banding 7. Kemudian jika selisih usianya 18, ini yang kedua-duanya ada, ini ada pamannya ada, ayahnya aja, ini berarti A B kecil ya. Kemudian selisih ini berarti A min B. Tuh, seperti tadi yang saya katakan bahwa A min B ini hanyalah simbol saja bahwa ini adalah yang banyak dikurangi yang sedikit. Kadang-kadang juga B min A. Oke, karena paman ini ada yang kedua, maka ini yang B, maka kita pakai rumus yang B. B sama dengan B per A min B kali A min B. B sama dengan B nya 7 per A min B nya 7 dikurangi 5. Ingat tadi kalau kita ikut A min B maka 5 kurangi 7,
Itu enggak betul. Yang betul adalah A min B ini hanya simbol bahwa kalau selisih itu adalah dikurang. Yang dikurang apa? Yang banyak dikurangi yang sedikit. Berarti itu 7 dikurangi 5. Ini berarti kan B min A kan, kalau 7 min 5. Tuh. Ini hanya simbol aja, tidak saya tulis A min B atau B min A itu. Yang jelas pokoknya yang banyak dikurangi yang sedikit. Terus kali, ini sudah diketahui selisihnya. Ini 18 tahun. Ya kita tulis 18. B sama dengan 7 dikurangi 5 ini 2, berarti 7 per 2 kali 18. Berarti dibagi 2 ini bisa, ini dibagi 2 bisa. Dibagi 2 dapat 1, 18 dibagi 2 dapat 9. Berarti 7 kali 9. 7 kali 9 adalah 63. Jadi umur paman adalah 63. Usia paman adalah 63 tahun. Demikian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa sekali lagi mohon bantuannya untuk ikut subscribe demi mendukung channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.